Mbak Sipa, dan dari anak desa, anak kampung di Kota Semarang menghasilkan produk masa depan ya, makanan masa depan ini luar biasa. Bahkan di dunia sana sudah menjadi konsumsi para astronot ya. Betul. Karena 1 gram makan spirulina setara dengan 1 kilogram sayur. Luar. Dan saya kan akhirnya belajar ya, oh spirulina itu bagus, yang bisa menyerap karbon dioksida, dia bisa di banyak functionnya gitu ya. Terus saya berpikir kenapa ya di Indonesia nggak ada ya, padahal matahari kita cukup gitu. Sedangkan selama ini spirulina itu impor Pak. Jadi dari China, dari negara-negara lain yang punya 4 musim, tapi mereka kenapa bisa produksi spirulina? Padahal harusnya Indonesia ini bisa punya lebih besar. Jadi spirulina itu 1 gram setara 1 kilo sayur dan buah. Dan ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong NASA. Karena apa? NASA itu sudah makan spirulina di space, di luar angkasa gitu. Kita bayangin ya Pak, in the future atau di masa depan itu orang-orang pada males ya. Hari ini kita lihat ya, dulu kita kalau makan harus ke warung gitu ya. Next mungkin kita makan tuh cukup 1 pil bisa untuk seharian. Sehingga waktu kita lebih banyak produktif gitu. Nah sebenarnya kalau spirulina ini udah diuji coba di banyak tempat ya, baik di space gitu ya. Dan sudah approve juga by FAO, WHO gitu ya. Dia menyatakan sebagai future food atau makanan masa depan. Oke Mbak Siva, kayaknya sudah ekspor juga ya, kemana aja ini? Kita pameran ke berbagai negara ya, mulai dari Korea, Jepang, kemudian kita juga kemarin kita dari World Osaka, terus kita ke Afrika, kita ke Korea gitu ya, Malaysia, banyak negara, kurang lebih 8-9 negara yang kita udah pameran. Tapi untuk sekarang kita lagi ekspor kecil-kecilan ke Korea dan juga ke Vietnam gitu ya. Ini lagi on the way ke Jepang, didoakan ya, baru kemarin dapat buyer, kita lagi on the way ke sana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada kesempatan hari ini Jateng Post TV menemukan seorang anak muda di Kota Semarang, tetapi sebetulnya kita temukan di salah satu desa di Kota Semarang, yaitu di Desa Gunung Pati lah, di daerah Gunung Pati di pinggiran Semarang. Pemuda ini sangat luar biasa, di dunia sana sudah dikenal bahkan sampai ke Eropa ya, sebagai pemuda yang bertani milenial ya, bertani milenial, kemudian menemukan produk yang menjadi produk alternatif untuk kesehatan, untuk kecantikan, untuk macam-macam. Beliau di sebelah kiri saya namanya adalah Mbak Fala Siva. Assalamualaikum Mbak Fala Siva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Jadi luar biasa. Beliau masih muda teman-teman, kita sebut petani milenial ya, karena usianya baru 28 tahun ya Mbak ya. Iya betul. Luar biasa, asli Semarang. Di Gunung Pati, beliau setelah lulus kuliah itu bertani, namanya bertani mikroalba atau bertani spirulina ya. Betul. Mikroalba yang menghasilkan produk spirulina. Nah, produk ini menjadi produk alternatif hari-hari ini, menjadi produk apa ya, yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat ya, oleh dunia bahkan. Nah, produk itu kita sebut, kita yang sering kita kenal namanya adalah produk spirulina dengan bermacam-macam variannya ya, Mbak Siva. Mbak Siva, kami cukup termasuk kagum lah ya dengan penemuan panjenengan di Gunung Pati ini. Nah, kami ingin ngobrol panjang tentang apa yang panjenengan temukan ini, kemudian produknya seperti apa, kegunaannya untuk apa, Mbak Siva. Monggo. Oke. Jadi terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi sebelumnya saya ini sebenarnya petani ya, cuma petani makhluk halus. Kalau yang lainnya tuh kan kelihatan ya. Jadi saya bertani sesuatu yang nggak kelihatan, namanya spirulina. Spirulina ini mikroalga. Kalau Bapak Ibu mungkin di rumah tahu gitu ya, kalau di laut tuh ada namanya alga, itu alga yang kelihatan makroalga gitu. Nah, spirulina ini fungsinya banyak karena dia proteinnya tinggi, kemudian dia punya vicosianin. Jadi dia bisa juga untuk mengobati berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes, kemudian anti kanker gitu ya. Tapi saat ini kami fokusnya jadi spirulina powder, terus kita punya ekstrak vicosianin,
Selain itu juga bisa untuk skincare, jadi bisa cantik luar dalam istilahnya. Untuk suplemen bisa, untuk kesehatan juga bisa, untuk kecantikan bisa. Dan menariknya lagi, salah satu spirulina ini juga bisa untuk pakan. Jadi misal sekarang kita lihat harga pakan mahal ya Pak ya. Mulai dari harga harga pakan berprotein tinggi. Nah, spirulina ini punya protein hingga 70%, sehingga bagus untuk kalau kita bilang kita punya misi itu rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi semua makhluk. Jadi mau manusianya sehat, tumbuhannya sehat, hewannya sehat, dan kita semua juga terlindungi dari lingkungan yang baik juga. Oke, Mbak Siva saya potong. Sorry. Terus terang aja banyak yang penasaran ya. Jadi Mbak Siva sendiri bilang ini petani makhluk halus ya. Iya. Jadi bukan petani sayur, kentang, ketela bukan ya. Tetapi petani makhluk halus. Ini maksudnya itu sebetulnya bahan dari spirulina itu apa sebetulnya? Seperti apa? Boleh dijelaskan? Oke. Jadi kalau bicara bahan, bayangin spirulina tuh sesederhana kita bayangin tumbuhannya. Jadi dia punya bibit. Cuman bibitnya memang bentuknya bakteri, karena dari definisinya sendiri spirulina itu cyanobacteria. Jadi dari bakteri yang kami isolasi ya. Kami isolasi sendiri, kebetulan saya dulu jurusan biologi. Jadi kami isolasi dari laut, kemudian kita ajailkan, kita buat supaya menjadi tawar gitu ya. Makanya sekarang kita budidaya di air tawar. Jadi bentuknya spiral gitu. Kalau di mikroskopis bentuknya kayak spiral, makanya namanya spirulina gitu. Dari situ Pak. Dari situ. Kemudian dibudidaya seperti apa di sini di Gunung Pati di tempatnya Mbak Siva ini? Kalau cara budidaya itu sederhana ya, karena dia sama persis kayak tumbuhan. Jadi kunci utamanya untuk membudidayakannya dia adalah ada cahaya matahari gitu ya, supaya dia bisa berfotosintesis karena dia juga ada klorofil gitu. Jadi ketika dia dibudidayakan dia nyerap karbon dioksida, ngasilin oksigen, dan bisa ada biomasanya gitu. Jadi cukup dengan air, kemudian kita kasih bibit, kita kasih nutrisi, nah maka dia akan tumbuh seperti itu. Tumbuh menjadi tumbuhan spirulina itu ya? Iya betul. Oke, terus kemudian medianya seperti apa ini? Apa medianya ini? Iya. Kalau untuk media, sebetulnya medianya air ya. Jadi cukup dengan air, cuman kita menggunakannya air tawar bukan air laut. Pada umumnya mereka menggunakan air laut Pak. Karena memang spirulina ini kalau Bapak Ibu tahu ya, biasanya tuh warnanya tuh hijau kebiruan di laut tuh salah satunya ada mikroalga spirulina. Cuman kami budidayakan di sini karena memang dengan air tawar kita terhindar dari bakteri-bakteri yang mungkin ada di laut, yang sekarang kita tahu ya bahwa laut kita juga lagi nggak baik-baik aja gitu. Betul. Gitu Pak. Oke, jadi ada bibitnya sebetulnya ya? Ada bibitnya spirulina dari laut. Betul. Kemudian atau mikroalga itu ya, kemudian ditarik ke Gunung Pati. Di Gunung Pati ini Mbak Siva membuat semacam pabrik teman-teman. Iya. Dalam bentuk kolam-kolam ya. Betul. Gimana itu dalam bentuk kolam-kolam tuh gimana? Iya. Jadi kolam-kolam yang kami kembangkan tuh kolam yang terbuka gitu ya. Kita ada kolam tertutup dan kalau tertutup itu pakai reaktor. Jadi menggunakan tabung-tabung seperti itu. Tapi kalau di kita menggunakan hanya kolam biasa. Tingginya hanya 30 cm, kemudian kita kasih spirulina gitu ya. Terus kita ada greenhouse-nya sehingga terhindar dari kontaminasi dan lebih higienis gitu. Jadi kolamnya itu banyak teman-teman di sini. Jadi pabrik produksi spirulina itu dalam bentuk kolam. Bibitnya diambil dari laut ya, ditaruh di tanah air tawar. Air tawar sehingga dia bisa menjadi tawar gitu, jauh biasanya. Terus kemudian itu kolamnya itu dikerubutin kayak greenhouse ya? Iya, greenhouse. Kayak greenhouse. Berarti itu dihindarkan dari matahari dan hujan? Justru dia dia dihindarkan dari hujan, tapi dia justru butuh cahaya matahari. Cuman cahaya mataharinya kan ada UV tertentu yang kita butuhkan. Jadi kita nggak open langsung yang terkena hujan gitu. Oke, Mbak Siva di Gunung Pati ini punya kapasitas kolam berapa luas? Kan ini sudah produksi spirulina besar ya? Iya. Sudah kategori kalau nggak salah ya sudah industri ya? Iya. Semi industri lah ya? Iya. UMKM tetap Pak. Iya. Tapi ya tetap kami go untuk membuat kita pabrik, memangnya semi pabrik, kita punya farm, terus kita punya integrated farming. Kurang lebih luas kita ada sekitar 5.000 ya, sekitar setengah hektar di Gunung Pati gitu ya. Dan kita kolam sekarang 14 gitu ya. Kalau untuk productivity basah kurang lebih 1 tonan. Gitu. Jadi sudah produksi massal lah itu ya? Sudah. Jadi skalanya itu sudah skala industri lah teman-teman di sini. Jadi dari hasil itu kemudian diolah jadi apa saja Mbak Siva tadi? Kita untuk pengolahan sebenarnya banyak ya. Kalau kita ngobrolin soal olahan, sebenarnya yang olahan kita pertama kita pengen jadi suplemen ya.
Jadi kita punya suplemen spirulina gitu ya. Terus kemudian kita punya powdernya. Jadi setelah kita proses, kemudian dia nanti akan menjadi powder yang bisa dikonsumsi. Bisa campurin ke jus, bisa campurin ke smoothies, bisa campurin ke makanan gitu ya. Terus kita ekstrak. Jadi spirulina ini sebenarnya ganggang hijau biru. Cuman kebanyakan orang Indonesia itu hanya tahu warnanya tuh hijau. Jadi kita ekstrak warna biru. Nah ini yang mahal Pak, karena fitosianinnya tinggi. Terus ini untuk kategori food kita juga punya kopi. Jadi kopi dari Blitar. Kebetulan saya punya mitra di Blitar. Jadi kopinya itu kita kopi dari Blitar, kemudian kita pack sama si spirulina gitu ya, itu untuk menambah energi. Kemudian kita punya skincare itu untuk masker ya, biasanya karena orang Indonesia awal tahu tentang spirulina itu Pak, itu awalnya dari masker gitu. Terus ya, kemudian ya, sempat rame ya, iya rame tahun 2017 kalau nggak salah. Cuman Albitech belum berdiri ya, berdiri 2020. Terus 2020. kemudian 2020. Terus kemudian setelah itu kita punya pakan. Untuk kategori pakan ini biasanya kalau teman-teman penghobi koi pasti tahu spirulina. Karena biasanya di pakannya itu warnanya hijau. Jadi dengan spirulina karena bisa untuk coloring gitu ya. Selain itu juga kita supply ke udang gitu ya, ke teman-teman yang petambak udang juga biasanya pakannya itu spirulina. Terus untuk ayam juga bagus. Untuk sapi juga bagus, yaitu peternakan. Jadi ada 3 jenis produk yang kami hasilkan. Oke, dan semua sekarang sudah diproduksi di pabrik sini ya? Sudah. Oke. Kalau untuk kesehatan manusia, ini sebetulnya Mbak Siva produksi apa aja nih? Kalau untuk kesehatan manusia, fokusnya kita ke spirulina powder ya. Jadi pure spirulinanya gitu, asli spirulinanya gitu. Nah, fokus ke spirulinanya ini karena supaya orang-orang lebih banyak untuk bisa kreasi terkait dengan pangan gitu. Jadi kita campurin ke jus, smoothies gitu ya. Karena memang nanti warnanya jadi warna hijau dan lebih enak untuk dikonsumsi gitu. Karena kalau selama ini kan kami ada yang bentuk kapsul, cuman kapsul tuh biasanya orang konotasinya adalah obat. Nah, padahal kan sekarang tren kesehatan orang-orang di olahraga, terus orang-orang yang mulai sadar kesehatan, mereka tuh pengen yang lebih natural atau superfood atau real food lah bahasanya gitu. Sehingga kita fokusnya ke arah sana Pak. Jadi lebih banyak ke nutrisi tambahan ya, kalau untuk kesehatan manusia ya. Betul. Kalau untuk penyembuhan penyakit, apa aja yang bisa disembuhkan dengan konsumsi spirulina itu? Iya, kalau sebenarnya bisa membantu ya, karena dia punya proses namanya regenerasi sel. Jadi selama ini kita sakit kenapa sih? Karena kita sakit itu ternyata karena sel kita tuh tidak regenerasi dengan baik. Artinya banyak sel-sel yang tua gitu yang ada di tubuh kita gitu. Nah, spirulina ini salah satu yang bisa meregenerasi sel dengan cepat gitu ya, karena compatibility atau dia bisa lebih cocok di tubuh kita gitu ya. Nah, sehingga yang bisa disembuhkan itu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular apa? Itu salah satu penyakit yang banyak di Indonesia tuh menyebabkan kematian. Misalnya diabetes, terus kemudian hipertensi, kemudian penyakit-penyakit tidak menular lainnya gitu ya. Terus kalau yang lainnya lagi gitu kanker? ya. Kanker bisa. Bisa ya. Bisa. Cuman kita ngomongnya membantu untuk mencegah ya Pak ya. Ya. Karena kalau kami declare untuk menyembuhkan gitu ya, itu biasanya ada izin tertentu. Butuh gitu. uji lab Dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya bisa, itu hanya perlu waktu, dan kan kalau kanker itu stadiumnya macam-macam ya, terus jenisnya juga macam-macam gitu. Nah, itu tergantung dari stage dari penyakitnya itu sendiri. Oke, kalau kandungan nutrisi dari spirulina itu apa aja Mbak? Oke. Jadi spirulina itu 1 gram setara 1 kilo sayur dan buah. Dan ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong NASA. Karena apa? NASA itu sudah makan spirulina di space, di luar angkasa gitu. Dan bahkan sekarang banyak juga peneliti-peneliti dari Jepang mulai ngembangin spirulina ini di luar angkasa. Nah, 1 gram setara dengan 1 kilo sayur dan buah itu apanya sih yang setara? Mulai dari proteinnya gitu ya. Proteinnya itu sampai dengan 70%. Kemudian dia mengandung iron, vitamin, terus asam aminonya itu lebih lengkap dibandingkan yang lain. Dan yang paling penting adalah nutrisinya ini bisa diserap hingga 80% di tubuh kita. Sering sekali nutrisi-nutrisi di dalam tubuh kita ini Pak, itu nggak terserap dengan baik. Jadi mungkin banyak nutrisinya, tapi ternyata nggak kompatibel atau nggak bisa terserap dengan baik gitu. Nah, spirulina ini bagus, makanya efek samping ataupun efek dari setelah minum itu lebih terasa, lebih cepat dibandingkan mungkin dengan produk lain. Oke, penelitiannya justru dari NASA ya? Iya. Berarti pernah diuji coba di luar angkasa berarti Mbak? Pernah ya? Berarti apa? Menjadi sebagai makanan ya. Karena kan kalau kita bayangin ya Pak, in the future atau di masa depan itu orang-orang pada males ya. Hari ini kita lihat ya, dulu kita kalau makan harus ke warung gitu ya. Next mungkin kita makan tuh cukup 1 pil bisa untuk seharian. Sehingga waktu kita lebih banyak produktif gitu.
Nah, sebenarnya kalau spirulina ini udah diuji coba di banyak tempat ya, baik di space gitu ya. Dan sudah approve juga by FAO, WHO gitu ya. Dia menyatakan sebagai future food atau makanan masa depan. Ya kenapa? Karena memang dia rich akan protein gitu ya. Terus dia cukup sedikit, nggak perlu kita makan, kan kalau bayangin 1 kilo sayur dan buah itu kan banyak banget ya Pak ya. Tapi ini dalam hanya ya 1 gram gitu anggaplah ya. Itu kan sangat kecil tapi kita bisa bisa mengandung nutrisi sebanyak itu gitu. Oke, makanya itu di luaran sana banyak orang menyebut ini kayak ini makanan para astronot, bener nggak? Betul. Bener, berarti Betul. mungkin beberapa astronot kita di sana Makan. berangkat ke sana membawa pil spirulina ya? Iya. Mungkin ya, betul nggak itu? Betul. Salah satu kandungannya spirulina gitu. Sekarang juga kalau lihat banyak makanan-makanan sehat mereka pasti nyarinya spirulina. Oke, Mbak Siva, makanan masa depan ya? Iya, makanan masa depan. Cluenya makanan masa depan. Betul. Nah inilah yang sebetulnya kita ini butuh petani milenial seperti Mbak Siva dan kawan-kawan ini yang bisa berkreasi menghasilkan makanan masa depan itu. Nah dan ini ternyata sudah dimulai dan dari Gunung Pati ya? Iya. Dek, Gunung Patinya di mana ini persisnya Mbak Siva? Oh iya, ini saya warga lokal. Jadi Gunung Patinya kita ada di Cepoko lokasinya, ya ada di Cepoko di belakang terminal Gunung Pati gitu ya. Jadi kita di Cepoko di namanya Desa Jetis ya, RT 2 RW 3 Kelurahan Cepoko, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kota Semarang, dan ini di desa ya? Desa. Di sebuah kampung di Kota Semarang. Ya, teman-teman. nanti kalau kesini akan heran karena kita nggak punya tetangga kami adalah hutan. Kebun gitu. Ya, Iya. tetangganya kebun. Dan jauh lebih dingin dibandingkan Kota Semarang sendiri. Ya. Dan ini adalah kampung Mbak Siva, dan dari anak desa, anak kampung di Kota Semarang menghasilkan produk masa depan ya, makanan masa depan ini luar biasa. Bahkan di dunia sana sudah menjadi konsumsi para astronot ya. Betul. Karena 1 gram makan spirulina setara dengan 1 kilo 1 sayur kilogram dan buah. sayur. Luar biasa, dan buah. Ini benar-benar makanan masa depan. Luar biasa, kami appreciate sekali karena itu kami ingin ngobrol panjang tentang temuan inilah ya, seperti apa sih sebetulnya. Mbak Siva, mungkin boleh flashback awal mulanya bisa mendirikan pabrik produksi makanan masa depan atau spirulina ini seperti apa? Iya. Jadi tahun 2017 sebenarnya saya aktivis Pak dulu. Jadi kerjaan saya tuh demo, ngomongin ini nggak sesuai dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya berpikir ternyata kalau kita ngomong ke masyarakat tuh ya kita harus tahu ya perutnya udah selesai gitu. Artinya usaha tuh salah satu jalannya. Terus kemudian di tahun 2018 saya ada praktikum Protista. Jadi Protista tuh dulu saya biologi kebetulan. Nah, terus di situ ternyata kita diajarin cara budidaya spirulina. Dan saya kan akhirnya belajar ya, oh spirulina itu bagus, dia bisa menyerap karbon dioksida, dia bisa di banyak functionnya gitu ya. Terus saya berpikir, kenapa ya di Indonesia nggak ada ya, padahal matahari kita cukup gitu. Sedangkan selama ini spirulina itu impor Pak. Jadi dari China, dari negara-negara lain yang punya 4 musim, tapi mereka kenapa bisa produksi spirulina? Padahal harusnya Indonesia ini bisa punya lebih besar. Kemudian dari situ saya mulai ngembangin sendiri dari praktikum, terus kemudian ngembanginlah di kosan gitu. Ngembangin di kosan pun pakai akuarium ya, karena konotasinya memang bisa dimulai bahkan dari 100 mili itu bisa, tinggal kita doubling aja, kita tambahin air gitu yang setara gitu ya. Jadi sampai akhirnya di kosan itu sampai saya berhasil sekitar 100 literan lah. 100 liter, terus kemudian pelan-pelan terus saya ketemu sama mitra bisnis gitu ya. Terus percaya dengan mimpi saya bahwa yuk kita bangun mikroalga farm ataupun pertanian spirulina secara berkelanjutan. Akhirnya ketemulah di sini di Cepoko gitu ceritanya. Sampai sekarang mulai tahun 2020 ya. Betul. Baru ini sebetulnya kalau untuk skala industri baru ya. Baru 5 tahun jalan ya. Baru bisa jalan lah kalau anak baru merangkak. Merangkak, dan ownernya juga masih 28 tahun, masih sangat milenial nih loh. Zilenial malahnya. Jadi separuh dari hidup saya ini Mbak Siva, tapi sudah menemukan pabrikasi untuk produk makanan masa depan ya, untuk kesehatan luar biasa. Kemudian Mbak Siva, mungkin juga pertanyaan masyarakat nih ya, kalau beli mahal apa enggak nih, dan belinya dalam bentuk apa ini kalau di sini? Mahal dan murah tuh relatif Pak, karena menurut saya kesehatan juga mahal ya. Jadi kalau bicara mahal atau murah, menurut kami lebih affordable ya dibandingkan dengan produk lain gitu ya. Kenapa? Karena itu kandungan nutrisinya lebih komplit daripada yang lain gitu. Untuk belinya biasanya kita juga ada di marketplace ya. Terus kita juga ada di agen-agen, dan kalau teman-teman mau tahu agen kami itu bukan di toko-toko besar, tapi saya toko-toko organik di berbagai kota, Surabaya, kemudian Jakarta.
kita ada di Bandung, di Medan gitu ya, terus kita ada di Kalimantan dan juga di Sulawesi gitu. Biasanya kita masuk ke toko-toko organik gitu. Tapi yang mudah sebenarnya sekarang pakai marketplace sih gitu. Kalau untuk kita kalau ngomong harga lebih, ada nggak harga yang 10 ribuan? Kami ada juga gitu ya, karena kami memang packnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak harus selalu beli pouch besar gitu ya. Jadi teman-teman yang mau nyoba dulu, kita juga sediain pouch yang lebih kecil gitu ya. Nanti baru kalau mau mau coba yang lebih besar dan merasakan manfaatnya juga kita punya gitu. Jadi as you want kita bisa gitu. Ya, kalau pengusaha kan gitu Pak, palu gada. Iya betul. Menyesuaikan kondisi pasar ya. Iya betul. Oke Mbak Siva, kayaknya sudah ekspor juga ya, kemana aja ini? Kita pameran ke berbagai negara ya, mulai dari Korea, Jepang, kemudian kita juga kemarin kita dari World Osaka, terus kita ke Afrika, kita ke Korea gitu ya, Malaysia, banyak negara, kurang lebih 8 sampai 9 negara yang kita udah pameran. Tapi untuk sekarang kita lagi ekspor kecil-kecilan ke Korea dan juga ke Vietnam gitu ya. Ini lagi on the way ke Jepang, didoakan ya. Baru kemarin dapat buyer, kita lagi on the way ke sana. Oke, dari pameran tuh kira-kira responnya gimana? Sebenarnya bedanya sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kalau saya pameran biasanya orang nanya ini apa gitu ya. Tapi kalau orang di luar udah tahu ini spirulina gitu ya. Jadi respon mereka jauh lebih positif karena mereka juga butuh spirulina terutama dari air tawar, karena sejauh ini di dunia ini banyak kan mereka spirulinanya dari laut gitu ya. Jadi karena mereka dari air tawar dan hasil uji-uji kami sudah terlewati gitu ya. Maksudnya bisa diterima lah di sana ya, dan mereka merasa bahwa spirulina dari air tawar tuh punya kandungan yang lebih baik dibandingkan dengan air laut gitu ya. Terus kalau untuk respon-respon dari pameran-pameran yang saya ikuti di Afrika, kita juga mencoba kerjasama dengan salah satu kafe gitu. Jadi kita supply, tapi bukan ekspor yang skala besar gitu ya. Itu mereka punya kafe gitu ya, terus mereka punya kayak organik, terus fine dining pakai spirulina gitu ya. Jadi melahirkan banyak kolaborasi sih, bahkan dari Jerman juga kita pernah pameran ke Jerman sampai mereka datang ke sini dan akhirnya kita kolaborasi juga dengan salah satu universitas di Jerman. Oke, jadi sudah merambah pasar luar lah ya. Iya, dan di sana sambutannya lebih cepat ya. Iya, karena mereka sudah tahu. Sudah teredukasi tentang makanan sehat itu ya. Iya, betul. Berarti kalau di Indonesia nih saat ini baru seperti apa nih perjuangan untuk edukasi masyarakatnya ini? Perjuangannya yang jelas ya berdarah ya Pak ya. Tapi yang jelas di Indonesia kami tetap edukasi ya. Kalau di Indonesia sih paling gampang lewat medsos ya. Kalau kebanyakan dari internasional mereka biasanya nggak main medsos, justru mereka tuh banyakan mainnya adalah website. Kami dapat banyak buyer dan lain sebagainya itu website, makanya website kami di scale up. Kalau di Indonesia kita main di medsos, kemudian kalau untuk edukasi juga makanya kita punya program namanya Visit Farm. Sabtu kemarin kita baru ada open farm, jadi kita buka untuk teman-teman yang pengen tahu spirulina kayak apa gitu ya, berkunjung ke Albitek, itu salah satu bentuk edukasi kami sebenarnya. Terus kemudian selain itu juga gitu ya, bagaimana kalau di masyarakat Indonesia gitu ya, mereka tuh perlu diedukasi terus menerus gitu ya, harus diliatin terus menerus ya. Nah itulah fungsinya kami punya medsos dan Bapakin datang ke sini gitu. Gitu. Jadi sebetulnya kalau saya pribadi lihat ini sebenarnya bisa menjadi destinasi wisata edukasi ini. Bisa, makanya karena dulu gini Pak, di tahun 2021 ya kalau nggak salah, baru kami berdiri setahun, itu banyak orang datang ke sini pengen tahu spirulina apa dan lain sebagainya. Makanya akhirnya kita sekarang buka kayak tur wisata edukasi gitu. Betul. Jadi untuk teman-teman yang mau datang ke sini, mau sekolah, mau pribadi pun juga kita layani. Oke. Jadi supaya memahami tentang penemuan baru inilah ya. Betul. Sehingga sampai kepada akhirnya manfaat-manfaatnya kan. Betul. Untuk kesehatan masa depan, untuk makanan masa depan itu. Jadi memang masih butuh waktu juga ya untuk edukasi ya, khususnya di masyarakat kita lah ya. Jadi teman-teman memang saya sendiri mohon maaf juga baru ngeh juga tentang makanan masa depan ini, dan ternyata ada di Gunung Pati ini ya. Memang ya wajar kalau masyarakat umum juga banyak yang belum tahu juga ya. Oke Mbak Siva, kalau sebetulnya kalau kita konsumsi itu bentuknya apa? Ada pil, ada bubuk, ada apa ini sebetulnya? Ya kita ada pil, ada bubuk, ada kopi ya. Terus kemudian kita juga punya biskuit sebenarnya, biskuit spirulina ya. Tapi kita kolaborasi dengan UMKM. Terus ada snack juga, snack spirulina. Jadi sebetulnya spirulina ini dimakan dalam bentuk apapun bisa? Bisa, karena dia tuh sebenarnya sama kayak beras Pak. Beras itu kan bisa dijadiin nasi putih, nasi kuning, nasi liwet, ya apapun bisa lah gitu. Karena kita memang produk intermediate atau produk di tengah gitu loh. Kayak tepung lah, bisa dijadiin kue, bisa jadi gorengan, bisa jadi macam-macam. Betul. Jadi gambarannya sudah cetol lah ini ya. Jadi spirulina mikroalga ini makhluk halus yang sebetulnya kalau dimakan seperti apa, ternyata dalam bentuk apa saja bisa.
Bisa. Dibikin karena bentuknya tepung ya. Tepung, betul. Powder ya. Powder ya, mau dibikin apa aja bisa. Yang penting apapun bentuknya kalau ditambahi spirulina itu nutrisinya menjadi bertambah. Ya, intinya gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau di sini sendiri berapa tim yang mengelola spirulina ini? Total? Untuk saat ini kita ada 12 tim ya, yang inside gitu ya. Terus kita ada juga tim dari luar ya, artinya dari tim R&D, tim research itu kurang lebih ada 5. Jadi in total sebenarnya 17-an. 17. Terus kegiatannya di sini mungkin bisa dijelasin apa aja Mbak? Mulai dari ini terus ini apa aja di sini kegiatannya? Kegiatan kami setiap hari kurang lebih ya seperti pada umumnya ya. Apa sih yang disenengin sama petani? Panen ya. Jadi kita setiap hari panen gitu. Kita panen. Oh, ini setiap hari panen? Setiap hari, karena kita kan punya 14 kolam, jadi bergilir. Kita panennya setiap 7 hari sekali, tapi karena kita punya 14, jadi kayak hari ini kita punya 3 kolam kan, tadi ada 3 kolam panen, berarti besok 3 kolam lagi berbeda seperti itu. Biasanya panen, mulai dari panen, terus kita ada produk, itu namanya produksi basah. Jadi produksi basah itu kita jadi petani ya, panen, terus kemudian nanti ada proses pengurangan air, terus di oven gitu ya. Nah setelah di oven kita ada proses downstream itu proses packing ya. Biasanya kita packing juga di sini gitu ya. Distribusi juga di sini, kita ada gudang distribusi juga di sini gitu ya. Terus ada juga kita ada office di sini gitu ya. Kegiatannya kurang lebih seperti itu sih Pak setiap hari. Sama mungkin ada lab ya. Lab terutama ya paling. Lab kami ada R&D, kita ada lab mikroalga di sini. Jadi kami ada laboratorium yang digunakan untuk menguji mikroalga tuh siap dipanen apa enggak gitu. Kemudian riset-riset yang kami lakukan gitu ya. Terus juga hal lain-lain paling ya distribusi, marketing, konten ya kalau sekarang gitu. Jadi semuanya jadi satu di sini. Oke. Kalau untuk produksinya sendiri ada semacam pabriknya ya? Ada. Jadi kalau jadi kami itu petani, tapi kami juga punya pabrik gitu. Ya. Jadi di sini juga? Di sini juga, di belakang. Cuman itu memang standarnya, kami sudah standar HACCP Pak, jadi standar keamanan pangan tertinggi ya. Hazard Analytical Critical Control Point, itu kayak sistem keamanan pangan, makanya kita bisa ekspor. Nah itu yang kami standar itu yang belakang, yang di pabrik gitu. Jadi nanti masuknya juga harus pakai jas lab dan teman-temannya gitu. Jadi karena ada produk, maka di situ ada pabrik produksi ya? Betul, supaya juga keamanan pangannya terjamin. Dan produksinya karena ini, mohon maaf ya, inovasi masa depan itu tidak banyak melibatkan orang juga ya? Sudah pakai teknologi dan mesin ya? Iya, kami udah mesin. Mesin pun kami nggak ada benchmaking ya, artinya nggak ada, kami bikin sendiri, airnya kami ngolah-ngolah sendiri gitu ya. Terus juga di ruangan downstream juga semuanya udah otomatis sih, alhamdulillah. Oke, jadi memang Mbak Siva ini benar-benar inovasi masa depan. Jadi bikin pabrik pun, industri pun bagaimana caranya tidak melibatkan banyak orang juga ya. Iya. Jadi lebih efisien tapi hasilnya maksimal dan segala. Kalau nggak salah juga saya pernah baca spirulina atau Albitek di Gunung Pati ini menggunakan energi apa Pak? Ada Mbak Siva, ada tenaga surya, ada tenaga apa itu? Iya, kita 100% di area produksi basah ya, terutama dalam proses budidaya spirulina itu kita menggunakan renewable energy. Renewable energy itu ada 2 yang kita pakai, pembangkit listrik tenaga bayu dan juga panel surya. Kita in total ada 16 paket panel surya dan 16 pembangkit listrik tenaga bayu, cuman bentuknya nanti beda ya di belakang kalau mau lihat gitu ya. Nah itu in total mereka bisa nyuplai sekitar 16.000 watt lah gitu di sini. Tapi kita tetap pakai PLN Pak. Tetap ya. Jadi untuk kebutuhan energinya ya, untuk menggerakkan kincir angin. Iya, karena kita di pelosok Pak, jadi sumber di sini tuh sering mati listrik. Oh iya, betul. Dan kita listriknya bukan listrik industri, makanya kenapa kami butuh menggunakan renewable energy. Jadi bukan hanya karena biar keren, tapi memang kita butuh gitu. Ya. Ini luar biasa. Oke Mbak Siva, kalau masyarakat mendengar ini, biasanya masyarakat ini bisa nggak ikut jualan supaya membantu ekonomi juga? Gimana ini peluang-peluang ke sana untuk jualan produk spirulina dari Albitek ya? Ya, sangat bisa ya, karena kan kita punya sistem agensi, kita punya sistem misal teman-teman jadi distributor atau reseller juga terbuka. Kalau sekarang online mungkin affiliate juga kita buka gitu ya. Betul. Affiliate, terus teman-teman misal bikin video atau mungkin teman-teman nanti kita juga lagi banyak ya teman-teman yang influencer, terutama Pak influencer, terus mau collaboration gitu ya, juga kita membuka gitu ya. Kita juga bahkan teman-teman misal bukan hanya jualan ya, misal teman-teman punya kegiatan sport gitu, olahraga atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan olahraga, biasanya kita support. Kita lagi banyak bantuin atau sponsorin
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan olahraga, Oh, untuk kesehatan ya. kesehatan, Oh, keren nih. Jadi endurance. para penyelenggara event-event kesehatan sekarang musimnya run ya, lari. Iya, itu boleh. Kalau kolaborasi. masukin proposal juga. Bisa dapat apa spirulina. namanya? Iya, spirulina untuk tambahan nutrisi ya. Oke, luar biasa. Mbak Siva, mungkin saya pengen detail lagi nih. Produk-produknya itu kalau khususnya dari Albitek ya, yang di sini itu apa saja manfaatnya masing-masing ini supaya masyarakat cetol lagi, mungkin bisa diulang. Oke. Jadi kita kalau yang pertama adalah spirulina powder. Spirulina powder ini pure spirulina. Jadi dia masih sama ya tadi yang saya jelaskan gitu ya. Jadi nutrisinya masih sangat tinggi, proteinnya tinggi, ironnya tinggi, vitamin B, vitamin lainnya juga masih tinggi. Terus kemudian kita punya yang biru. Nah, biru ini yang spesifik antioksidannya tinggi, makanya dia bisa untuk anti cancer atau bisa membantu untuk menyembuhkan cancer. Nah, ini vicocyanin warnanya biru gitu ya. Konsumsinya biasanya campurin ke makanan ataupun minuman bisa, cuman warnanya menarikan yang biru karena yang biru ini memang warnanya blue gitu ya. Kalau kopi ya teman-teman kan biasanya ngopi biar energinya ada terus ya, biar nggak ngantuk gitu ya. Nah, spirulina itu juga punya energi boosting. Jadi bayangin ya kalau kopi misal bisa tahan sejam, sama spirulina bisa 2 jam gitu. Artinya bisa meleknya lebih lama lah. Makanya kita punya kopi spirulina. Kalau biskuit kita fokusnya untuk penurunan stunting ya, karena memang kita ada kolaborasi juga dengan universitas untuk bisa melakukan penurunan stunting gitu ya. Terus kemudian snack itu ya, kalau snack biasa ya untuk camilan kita, tapi camilan yang sehat gitu. Itu sih untuk konsumsi, Pak. Konsumsi. Kalau untuk kecantikannya? Oh ya, kalau untuk kecantikan, kalau teman-teman itu biasanya untuk anti aging. Jadi kalau yang pengen lebih muda gitu ya, lebih 17 tahun plusnya berapa itu, nah itu bisa pakai spirulina karena dia bisa menghilangkan kerutan. Terus kemudian yang kedua juga bisa untuk jerawat ya. Jadi kalau bekas jerawat itu juga bisa membantu untuk menghilangkan jerawat tersebut. Itu diminum dalam bentuk kapsul atau untuk masker? Kalau untuk skincare atau untuk kecantikan untuk masker. Jadi tepungnya ini tinggal nanti dioleskan gitu ya. Nah, itu nanti jadi oleskan langsung ke muka biasanya, Pak. Oke, untuk masker lah intinya ya. Betul. Oke, apalagi produk lainnya lagi apa? Lainnya biasanya kami pakan ya. Kalau untuk pakan kami sebenarnya Produksi juga. Apa mereknya apa? Kami mereknya Koito kalau tahu. Koi nomor 1 ya. Jadi itu Koi nomor 1. Koi nomor 1 ya. Jadi ini untuk bulky dan juga kalau teman-teman di pecinta koi kan biasanya warna koinya tuh kan pudar ya, atau warnanya nggak sama, namanya jeplok ya kalau orang Jawa bilang ya. Jeplok tuh warnanya nggak merah banget gitu ya. Nah, itu bisa pakai itu. Sama untuk bulking. Bulking itu jadi koi itu harganya mahal tuh bukan karena warnanya aja, tapi karena shaping dari si bentuk tubuh koinya tuh harus bagus gitu. Nah, spirulina bisa untuk itu. Jadi ada produk untuk itu juga toh? Iya. Pakan ikan ya? Iya, pakan ikan. Kalau untuk pupuk, kalau nggak salah untuk pupuk juga ya? Untuk pupuk bisa. Untuk pupuk sebenarnya kami airnya aja, limbah kami gitu ya. Kalau untuk mereknya sih kami belum merekin ya, memang kami jual terbatas. Jadi misal teman-teman butuh gitu ya, itu kami bisa langsung ambilkan dari hasil limbah kami seperti itu. Kalau nggak salah saya pernah baca juga spirulina itu bisa digunakan untuk bahan bakar energi juga ya sebenarnya? Bisa sebenarnya, karena kita punya lemak. Bahan bakar alternatif ya? Iya, jadi bisa untuk biofuel dan juga bioetanol. Jadi mikroalga ini memang salah satunya bisa untuk biofuel dan bioetanol karena mengandung lemak. Nah, lemaknya ini bisa diambil, kemudian dia bisa menjadi bahan bakar gitu. Kalau di Albitek sudah produksi belum? Kami nggak sampai ke sana ya, cuman kami riset ada. Cuman karena memang itu perlu kajian ya, Pak, karena skala ekonominya belum nyambung. Sejauh gitu. mana ya? Iya, karena sejauh kita teman-teman kita yang sudah meriset sampai sana, itu harga 1 liternya bisa 1 juta gitu. Jadi nggak masuk, makanya kami kan kalau di bisnis lihat ya, riset ini bisa di scale up, riset ini nggak bisa kita scale up gitu. Jadi kami ada riset ke sana, cuman kami tidak scale up karena memang skala ekonominya belum sampai. Yang paling penting kan skala ekonominya bisa dikerjakan, itu yang paling penting. Oke, Mbak, terakhir mungkin ya, bagaimana tanggapan pemerintah ya dalam hal ini kan, karena di Semarang, kota Semarang, bagaimana provinsi, mungkin Jawa Tengah, bagaimana menangkap munculnya petani milenial di Gunung Pati yang bisa memproduksi bahan-bahan makanan alternatif ini? Jadi alhamdulillah ya, pemerintah waktu awal-awal sih mungkin belum tahu ya. Jadi kami edukasi. Jadi waktu awal tuh orang atau pemerintah juga masih belum aware sama kita, Pak. Bahkan banyak regulasi juga yang belum kebentuk gitu ya. Akhirnya kami bantuin pemerintah kayak SNI, kita nggak punya SNI yang benar-benar jelas. Akhirnya
2024 kami bantuin pemerintah dari BSN. Terus kalau untuk pemerintah Jawa Tengah sendiri gitu ya, terakhir saya diajak pameran ke Korea karena ternyata pemerintah Jawa Tengah tuh sister provinsinya di Chungcheongbuk-do di daerah Korea. Saya dapat bayar juga salah satunya dari pameran tersebut gitu ya. Terus kemudian dari Dinas Pertanian, karena kita di bawah Dinas Pertanian juga izin kita, salah satu izin powdernya itu, mereka juga sangat support kami gitu ya, baik support secara sertifikasi, terus mereka juga dari Kementerian Perindustrian, kita juga anak binanya, beberapa kali kami dibawa pameran ke luar negeri juga lewat mereka, perdagangan juga gitu ya. Terakhir kami dapat F2 MOU di Jepang itu juga berkat dari Kementerian Perindustrian gitu ya, di Jakarta gitu ya, dan juga Kemenkop UKM. Jadi sertifikasi kami kayak HACCP tuh Pak, itu kan mahal banget ya, kalau kami nggak mampu mungkin kan datengin konsultan juga, itu juga dari pemerintah. Jadi pemerintah sebenarnya sangat bantu, cuman dalam hal ini seringkali kecepatan kami dalam berinovasi itu nggak sama dengan kecepatan regulasi. Jadi kami udah sampai jauh lari gitu, nah pemerintah ini masih ngejar, sometimes seperti itu, tapi sejauh ini alhamdulillah kita masih bisa berkoordinasi bahwa gimana caranya supaya inovasi dan regulasi ini barengan, sehingga kita bisa sama-sama maju seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi cukuplah menjadi informasi yang sangat membantu banget lah ini ya. Terutama hari-hari ini ternyata ada produk yang dilahirkan oleh anak Gunung Pati ya di Semarang yang bisa untuk kesehatan, bisa untuk kecantikan, bisa untuk pakanan ternak dan segala macam. Dan itu dari mikroalga ya. Sesuatu yang sebetulnya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikrofon ya. Iya, mikroskop ya. Dengan mikroskop makanya disebut mikroalga ya. Iya. Dan itu hal baru ya, termasuk hal baru. Di Indonesia sudah berapa banyak atau ini satu-satunya? Kami nggak satu-satunya, kami tetap punya kompetitor. Ya, jadi di Indonesia kurang lebih ada 4 kalau nggak salah. Kami salah satunya. Tapi kalau mikroalga, kalau jenisnya spirulina ada satu lagi di Kendal juga gitu ya. Berarti total ada 5 lah Pak. Di Indonesia? Di Indonesia. Baru 5? Baru 5. Wih, luar biasa, ini padahal peluang luar biasa ya. Iya. Pemerintah sama sekali belum menyentuh action dari kekuatan besar pemerintah belum? Belum. Kalau sampai benar-benar pengen mendorong massal banget belum sih. Tapi kita sering datengin pejabat sering. Wali kota pernah datang ke sini, terus dirjen-dirjen juga sempat datang ke sini dari Jakarta, mereka datang ke sini sering. Cuman sejauh ini ya kunjungan Mbak. Gitu. Belum kunjungan ya, karena ada proses kalau di Iya, proses kan administrasinya panjang. Bilang, kalau milenial ini melompat lebih jauh daripada regulasi, ya itu. Ya nanti berproses ya mungkin ya. Iya betul. Jadi, apakah kehadiran milenial atau zilenial seperti Mbak Siva ini yang saat ini dibutuhkan itu nanti ya. Oke, luar biasa dan mungkin ini yang terbesar Mbak Siva. Iya, kita bisa dibilang terbesar di Indonesia dan terintegrated ya. Terintegrated tuh kita jadi satu, semua jadi satu di sini gitu. Kalau yang lainnya mungkin farmnya sendiri, ininya di mana, lokasi ininya di mana. Kalau kami semuanya jadi satu. Jadi kalau mau lihat contoh-contoh gimana sebenarnya diaplikasikan, semuanya juga di sini ada. Gitu. Oke. Tadi ngomong terakhir, ini belum terakhir berarti. Ada pertanyaan lagi. Kapasitas produksinya sampai berapa setiap bulannya? Kurang lebih ya Pak, sekitar 500 sampai 1 ton, itu tergantung dari musim sih. Ya average-nya 500 lah kita anggap. Setiap bulan ya? Setiap bulan. Dan itu yang terbesar dan dipasarkan dalam negeri maupun luar negeri ya sekarang ya? Iya, betul. Oke, terakhir lagi, tantangannya apa Mbak bisnis seperti ini atau ngelola seperti ini, budidaya seperti ini? Tantangannya pertama regulasi yang tadi saya cerita ya. Yang kedua tentunya musim ya Pak. Karena musim ini kan sekarang nggak tentu ya, semua petani ya yang ngerasain itu deh. Karena memang musim kita sekarang nggak unpredictable, sehingga karena musimnya nggak pasti, akhirnya produksi kami nggak pasti. Padahal kita juga butuh kepastian jual, kepastian produksi kan gitu. Terus yang ketiga tentunya dari ini ya, dari bagaimana proses produksi itu supaya dijaga lebih baik gitu. Jadi kita tantangan di manajemen sih, di manajemennya juga gitu, karena dalam proses membangun bisnis itu kan gak gampang ya, ngelola tim, terus kemudian nanti ngelola stakeholder gitu ya, dan ngelola jualan. Kita ngelakuin semua di situ gitu ya, sehingga kita masih challenges juga di situ. Tapi so far sejauh ini kita selalu belajar dari pengalaman sih Pak. Jadi alhamdulillah masih bisa kita tanganin lah gitu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi ternyata. Ini kan hari-hari ini tema ketahanan pangan ya Mbak. Pemerintah kita kan termasuk hal yang serius ya ke depan, ketahanan pangan kita ya. Kalau dari sisi untuk menjawab
kebutuhan ketahanan pangan, produk spirulina ini seperti apa sebetulnya? Sangat bisa ya, karena ngomongin ketahanan pangan ini bukan hanya pangan dalam kita makan ya, tapi dan juga pakan ya. Pakan itu artinya juga bagaimana kita ngelola sumber pakan tadi juga murah dan juga affordable dan sesuai dengan nutrisi si tanaman maupun hewan gitu. Makanya bisa menjawab karena bisa untuk pupuk, bisa untuk pakan, bisa untuk pangan, sehingga semuanya terlampaui gitu. Kalau kita ngomong misalnya telur ya, kenapa telur mahal ya? Pakannya mahal gitu. Kalau kita bisa menciptakan pakan yang berprotein tinggi dengan spirulina, maka bisa lebih murah kan? Artinya juga harga pangan juga bisa lebih murah gitu. Jadi sangat bisa sih untuk menjawab ketahanan pangan, itu juga salah satu yang pengen kita wujudkan gitu. Betul, betul. Jadi Jawa Tengah sendiri juga ini temanya sekarang ini adalah bagaimana menjadi lumbung padi nasional sebetulnya Jawa Tengah itu. Oh iya. Itu kan tidak saja ternyata di bidang pertanian gitu, di padi, jagung. Ternyata ada ini juga itu maksud saya. Iya, betul. Dari sisi temuan-temuan anak-anak zilenial itu ternyata ketahanan pangan itu tidak hanya dari sisi padi dan jagung gitu loh. Ada alternatif lain gitu ya. Jadi sangat relate sebetulnya ya. Iya, betul, Pak. Oke. Thank you Mbak Siva, luar biasa ngobrol-ngobrolnya teman-teman. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi atau tambahan menjadi inspirasi juga lah Mbak, dan mudah-mudahan juga ini sebetulnya petani ya, tetapi petani yang menurut saya petani modern ya, petani masa depan. Jadi mungkin siapapun yang mendengar ini bisa menjadikan sebagai inspirasi ya, untuk bisa seperti Mbak Siva lah ya, supaya Indonesia itu benar-benar makin maju ya. Amin. Makin maju dan bisa bertani tidak di sawah, tetapi juga ternyata bertani dari mikroalga. Siap. Sekali lagi terima kasih. Saya Bejan Saidan dari Jateng Pos TV undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.